Pada saat ini kita akan belajar bagaimana iman kita ini membawa hasil. Kita belajar bagaimana kita memiliki iman. Iman kita ini ada mukjizat, menghasilkan mukjizat, membawa mukjizat dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, iman itu pasti tidak akan lepas dari hal ini. Iman itu karena mendengar. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 7. Perikop ini sudah saya sampaikan dengan tema yang berbeda. Dan hari ini juga akan saya sampaikan dengan tema yang berbeda pula. Ya, di dalam ayat pasal 7 ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya percaya mereka itu mendengar semua. Ya, di situ tadi dikatakan seolah-olah kedatangan Tuhan itu mau dirahasiakan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Ya, tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ya, ternyata kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan. Artinya, saudara, yang mendengar itu bukan hanya satu orang, yaitu perempuan Syro-Fenisia, tapi yang mendengar itu banyak orang. Ya, yang mendengar tentang kedatangan Tuhan itu banyak orang. Ya, jelas di situ dikatakan kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi banyak orang mendengar tentang kedatangannya itu. Ya, mendengar. Banyak orang mendengar. Ya, seperti kita. Kita ini juga banyak mendengar tentang Yesus. Kita ini banyak mendengar tentang mukjizat yang Dia lakukan. Kita ini banyak mendengar kuasanya. Ya, tidak mungkin selama kita mengikut Tuhan kita nggak pernah mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Saya percaya tidak mungkin kita nggak pernah mendengar, bahkan mengalami, ya, bagaimana Tuhan bekerja itu. Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu dibangun, iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran tentang Yesus, tentang firman-Nya, tentang kehendaknya, tentang kuasanya. Kita semua tahu, ya, kita semua tahu, ya, kita semua tahu, ya, kita semua tahu. Mereka, ya, ketika Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus, orang-orang Tirus itu tahu, orang-orang Tirus itu mendengar kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Ya. Tapi apakah ketika dia mendengar ada dampak, ada tindak lanjut? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita cuma mendengar saja, ya, ini tidak ada hasil yang kita dapatkan. Tidak ada mukjizat yang kita dapatkan. Kita mendengar bahwa berbohong itu dosa, ya kita mendengar aja, tapi faktanya kita tetap berbohong. Kita mendengar bahwa, ya, hidup kudus itu dikehendaki Tuhan,
Ya cuma kita mendengar aja. Kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Ya. Kita masih hidup dalam kebohongan. Kita masih hidup dalam dosa yang sama. Padahal kalau kita sudah mendengar, kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak mengendaki dosa-dosa. Tuhan membenci dosa-dosa. Ya. Kita tahu, kita mendengar, ya, bahwa orang yang memberi akan diberkati. Tapi kita masih hidup dalam, ya, keegoisan kita. Ketika kita cuma sebatas mendengar, saudara, tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati, ya, dari Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan itu jahat, tidak. Tapi kita cuma mendengar, ya. Kalau pendengaran kita akan firman Tuhan itu menimbulkan iman, apa cirinya? Kalau apa yang kita dengar itu, firman Tuhan yang kita dengar itu menimbulkan iman kita, ada kelanjutannya. Pasti kita ada tindakan, ya, ada tindakan. Yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar dia, apa tindakannya? Lalu datang. Saudara, iman perempuan itu mulai saat dia mendengar, bukan saat bertemu. Makanya dalam bahasa Yunani itu ada kata auris, ya. Imannya itu mulai terjadi saat dia mendengar tentang Tuhan, bukan saat bertemu. Jadi saat dia bertemu dengan Yesus, dia sudah memiliki iman itu, sehingga dia bisa tersungkur di depan kakinya. Artinya jatuh di kaki seseorang yang memiliki otoritas, jatuh di kaki seseorang yang mau menyatakan rasa hormat, rasa percayanya. Ada tindakan. Jadi kalau hari-hari ini saudara mendengar saja, saudara belum ada tindakan apapun dari apa yang saudara dengar, itu tandanya apa yang saudara dengar tentang firman, tentang Yesus belum menghasilkan iman, belum menimbulkan iman. Ya, tindak lanjuti dengan tindakan. Saya percaya nggak ada orang yang nggak mendengar kok tentang Yesus. Ya, saya percaya nggak ada orang yang nggak pernah mendengar tentang kehendaknya, sifatnya, ya, ketegasannya, keadilannya, kesetiaannya. Saya percaya nggak pernah, nggak mungkin, nggak ada yang nggak mendengar. Nggak mungkin nggak ada. Semua mendengar. Tapi untuk membuktikan bahwa kita ini memiliki iman, maka harus ada tindakan. Lalu datang kepada Yesus, ya, karena imannya itu mulai saat dia mendengar, bukan saat bersyukur, ya. Dengan datang, akhirnya dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ada tindakan, ya, ada tindakan, karena kita mempercayai apa yang kita dengar tadi. Kita tahu bahwa yang kita dengar itu adalah tentang Dia, tentang Yesus, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Harus ada tindakan. Apa tindakan kita saat mendengar tentang Dia? Apa tindakan kita kalau Tuhan berkata hiduplah kudus? Apa tindakan kita ketika Tuhan mendengar itu? Apa tindakan kita ketika kita mendengar kasihilah musuhmu? Masihkah kita hidup masih dalam kepahitan, dendam? Nah ini, apa yang saudara dengar
Kalau apa yang saudara dengar itu menimbulkan imanmu, berarti engkau harus melakukan tindakan. Ya, harus melakukan tindakan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini contoh. Orang-orang Yahudi telah mendengar tentang Yesus, gak sekali, dua kali, banyak. Tetapi tidak ada tindakan untuk percaya, justru bereaksi menolak Yesus. Berbeda dengan perempuan Syro-Fenisia yang menerima Yesus. Itu sebabnya dalam Matius 11:21 berkata, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat, sudah lama mereka bergabung. Tetapi orang-orang Tirus ini, apa yang didengar tidak sebanyak orang-orang Yahudi mendengar Yesus. Ya. Tetapi perempuan Syro-Fenisia ini saat mendengar, imannya timbul. Dan ketika Yesus datang, dia mendekati Yesus, sudah punya iman. Ya, sudah ada iman. Kita jangan seperti orang-orang Yahudi ini, ya, mendengar berita firman Tuhan, mendengar khotbah model apa saja, yang gak ada perubahan hidupnya sama sekali, gak ada tindakannya sama sekali untuk melakukan, menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam firman yang kita dengar. Terus doanya, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, ya, berkati usaha saya, berkati saya ini. Tapi ketika Tuhan berkata-kata, ketika kita mendengar tentang Yesus, ada tindakan sama sekali. Susah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, susah. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan dari kitab Hagai, ya. Orang beriman itu seharusnya mendahulukan bait Allah. Orang yang beriman itu terpanggil untuk mensukseskan pembangunan bait Allah. Saudara, kalau kita ini nggak dekat sama Tuhan, nggak ada tindakan terhadap apa yang kita dengar, jangan dikira kita tetap makan. Ya, saudara bekerja tetap gajian. Ya, tetap. Ya, saudara yang berdagang tetap hati, tetap laba. Saudara yang bekerja di ladang tetap panen. Tapi ingat, dampak dari tindakan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, justru tindakan itu akan berdampak mengecewakan. Ampuni aku Tuhan. Saya sering kali, ya, berdoa sama Bu Es juga begitu, Tuhan ampuni aku, ya, ampuni aku, ya, begitu aja, ampuni aku. Sampai kami ini pernah berdoa sama Bu Es, ya, nanti kalau kita dipanggil berdoa aja ya Ma, karena kalau nanti kita gak dipanggil berdoa bersama, nah ono sakite pasti bersama jemaat. Lalu saya berdoa minta Tuhan ampuni saya. Begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah salah satu tindakan kita bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu Allah yang sanggup menolong, memberkati, membackup di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah mendengar dan saudara percaya, lakukan sebuah tindakan. Dan perempuan itu juga memohon kepada Allah, memohon kepada Yesus. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari perempuan, anak perempuannya. Memohon, ya.
Dia ada keyakinan, ada rasa percaya diri untuk mendesak dan sungguh-sungguh supaya Yesus melakukannya itu. Ya, kalau kita percaya ya doa. Ya. Banyak orang tuh lagi ajak doa itu, ya ampun, ya. Mulai males. Si doa itu Papa Iren, Mama Iren, terus Aris, anak ibu Lastri, mantu Pak Mian, anak Pak Mian, Eva, mantu ibu Lastri, udah toko. Ingin imanmu ada hasil. Apa yang saudara dengar? Kasih tindakan. Kasih tindakan. Kalau nggak ada tindakan, ada. Kadang tindakan ini angel, saudara. Ya, angel. Coba kalau pas nggak punya duit, Tuhan bilang uang untuk kasih. Itu kan, ya. Bener, wong percaya Tuhan itu kudu rada gendeng titik. Nek gak gendeng titik itu rasa-rasanya burung, tapi percaya, ya. Iki tadi di mobil cerita, ono bapak yang pulang dari anu gini, duitku karo 200, dek butuh 200 kalau pakai 200, kon kok gendeng iki? Loh iya Pak, harus gendeng. Gendeng. Kalau kita ini terlalu waras, dulu kan mujizat, saudara. Makanya, ayo bodoh. Artinya gendeng itu apa sih, saudara? Artinya, berbeda dengan cara berpikir orang-orang nggak beriman itu. Orang itu kalau memberi itu akeh disik, cukup disik. Tapi kita orang beriman kadang-kadang nggak nunggu cukup, ya, kamu cukup. Saya ini di buku siluman, ibu, wakil kan, biasa 1,5 juta. Oh iya, saya tuh kalau mau ngambil, itu cukup dewi. Saya bisa aja kali buka dana sosial, saya ambil, lonjol. Kalau toh saya ambil itu, saya utang dana siluman. Orang sih bilang, wah duitmu dewi loh, kayak apa-apa, kalau saya diutang, sama sih wani utang ambil siluman, kamu. Ya. Kita ini sebagai orang-orang percaya harus konsekuen, harus bayar harga apa yang kita imani. Nah, setelah mendengar, ditanggapi, ada tindakan, perlu tanggapan. Ya. Di dalam ayat 27 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak itu kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing di situ milik anak-anak itu, ya. Ada kepemilikan. Jadi maksudnya Tuhan begini, ya, roti itu enggak saya berikan kepada anjing, tapi saya berikan kepada anak-anakku. Aku tidak memberi kepada anjing anak-anakku, begitu. Sekalipun itu anjingnya piaraannya anak-anakku, aku gak kasih roti itu, tapi aku akan kasih kepada anak-anakku. Tapi perempuan itu benar Tuhan, namun anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wah, ini luar biasa tanggapannya, saudara. Tanggapannya luar biasa. Benar Tuhan, namun anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Masa tuannya atau bapaknya begini, lu nek jatuh ya tak cuci lagi, turun 5 menit, baru tak kayak anak Tuhan. Lah itu lah prinsipnya wong gini, jajan ngelebok terus turun 5 menit, mati lus kayak nomor. Nah itu bukan
cara Tuhan seperti itu, ya. Tuhan berkata, Yesus berkata, biarlah anak-anak dulu kenyang. Nggak patut roti itu diberikan kepada roti yang disediakan bagi anak-anak itu dilemparkan kepada anak. Ibu jajaranmu juga tak bersihkan, tak kuduskan, tak berikan kepada anak. Nggak mungkin. Ini tanggapan yang luar biasa bagi saya. Kenapa saya katakan tanggapan yang luar biasa? Dia tidak kecewa, saudara. Dia nggak kecewa dengan jawaban atau statement yang disampaikan oleh Yesus. Tidak. Dia bisa menanggapi dengan tenang. Dia bisa menanggapi dengan tenang. Karena apa? Perempuan Sirofenisia ini tahu diri. Karena saya orang Yunani, aku bukan orang Yahudi, ya. Tapi remah-remah yang jatuh dari anak-anak itu akan ku makan. Dan disinilah hasil dari iman itu sudah mulai muncul, saudara. Ya. Tanggapan kita terhadap Tuhan apa? Kalau hari ini doamu belum dijawab, Allah Tuhan kok sih tego nih kan begitu. Tuhan gak mendengar apa ya? Aku hari ini foto. Jangan. Ya. Seperti orang yang sharing sama saya kasih tahu. Ya. Tanggapannya ketika berdoa, kedua anaknya itu gak bertobat-tobat, seolah-olah Tuhan, Engkau gak mendengar doaku. Engkau gak mendengar doaku Tuhan. Engkau gak mengasihi aku. Nah ini tanggapan salah, saudara. Lebih banget. Jangan menanggapi apa yang belum Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu dengan tanggapan-tanggapan yang justru menunjukkan kita ini belum meyakini Tuhan dengan benar. Tuhan tahu kita hari-hari ini ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, masalah, kesulitan. Tahu, ya. Beban hidupku tahu, beban hidup saya tahu. Makanya saya tetap tenang, saudara. Tahun ini luar biasa, ya. Bukan berkatnya, tapi pergumulannya, bebannya. Namun saya bersyukur. Karena itu ada sebuah kepercayaan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan itu gak mentolong. Jangan sekali-kali ngatur Tuhan. Jangan sekali-kali ngatur Tuhan. Ya, serahkan hidup kita sama Tuhan. Ben Gusti Allah dhewe sing ngatur. Sing penting ku cekelan sapa, senajan orang cekelan opo. Aspil ngerti kan? Loh, ini sih ngantek loh Aspil. Yang penting adalah berpegang pada siapa, pada seseorang, pada pribadi. Bukan bahkan jika itu tidak memegang apa-apa. Yang penting cekelane sopo, senajan orang cekelan opo. Orang itu kalau pegangan Tuhan, cekelane Tuhan, ya. Sing kita pegang itu janji Tuhan. Senajan dompet itu kali piro pun sudah. Bersyukur. Bersyukur. Loh, saya ini ngalami secara pribadi. Saya kumpulkan di Siluman itu. Sisi lain upaya menyenangkan Tuhan. Saya kumpulkan di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak kurangi. Oh iya. Buktinya apa? Bu Es masih beriman. Pagi-pagi keras mereka. Terus LPG juga suntek. Isinya hanya LPG teh. Kita berdoa bersama-sama untuk Bu Es dan ibu-ibu sekalian. Kok iso ngantek no LPG? Loh,
Loh iya kan? Iya. Iya. Oh paling sakti saudara, saya bisa ngomong Bu Gembala itu beli jone telu. Ampun ya. Lo bener, esok itu bapak-bapak tua itu ayam bu, ayam, gede, tak maten tuan, kurang mana bayaran. Nek, boten pak, puji Tuhan. Aku aman titik, udah jomutin. Aku aman titik mana? Wong plong soal stri, tapi pikir, ya ampun, bawa yang situ aja, gibah, titik dan, nak ke koncoan melijo, dibagi titik, sudah, melijo itu, ya Tuhan Yesus, iya. Jadi pagi-pagi itu, ya saya dengar, bu, dagang, ayam bu, nggih, wah iki berarti itu. Loh, dan orang sekarang itu gak apa-apa. Nah biasanya saudara sing sampai cekeli Tuhan Yesus, gak mungkin kita ini. Ya. Keluarga pundok itu, ya pitu, itu penyakit beras kabeh. Doyan kabeh. Ono sing iku ya ono sing gak kerja, itu. Iki mangane doyan kabeh. Itu gak apa-apa. Loh gak apa-apa. Loh betul. Karena saya tak cekel ke Tuhan, janji Tuhan. Karena Tuhan gak memberkati aku, yuk gak apa-apa, wong pitu ayo. Kaliran kabeh. Loh kabeh gitu. Nah, Tuhan itu luar biasa. Ya. Ngene kalau mana, ya toh, bukan susu. Tuh, ini Ian itu tahu susunya Morinaga, langsung bilang, loh, siapa yang nyembunyiin susuku ini? Batinku, bapakmu gak nukono susu iku le, iku sing nukono opa. Terus yang disembunyikan siapa? Cucuku, ini cucuku dulu, Morinaga. Kita ya, ya tak. Tapi iman ini kyo gitulah lo gak ada besar. Lo bener gitulah lo gak ada. Anak-anak saya dulu gak ketularan imanku, malah ketularan si jobo-jobo ngono lho. Lho iya. Orang nek mikir anake loro kerja kabeh pasti usak mene ngono gak bayuk. Oh, gimana? Bayuk mana itu pondok bayuk mana? Alah, biak-biak apa nih? Loh, ini mau saya tularkan supaya ojo khawatir. Ya. Tuhan itu pasti campur tangan di dalam seluruh kehidupan saudara. Ya, ojo cemberut, ojo bingung. Ya. Nah ini akhirnya, kalau kita mendengar firman, mendengar tentang Yesus, kita tindak lanjuti, terus kita tanggapi siapa Yesus itu dengan benar. Kita memiliki tanggapan yang benar terhadap Allah. Hasil dari iman. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena perkataan imanmu itu pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ini hasilnya. Ini mujizat. Ya, semua pasti ingin hasil, pasti punya hasil. Tapi imanmu tidak akan mengkhianati hasil. Imanmu tidak mengkhianati hasil. Percaya. Imanmu tidak mengkhianati hasil. Ini penting dalam hidup kita. Ya, selama kita beriman dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, bertindak apa yang Tuhan mau, pasti hasil dari iman itu kita nikmati. Hasil dari iman itu kita harus melalui pendengaran, menanggapi, dan bertindak dari apa yang kita imani. Dengan demikian kita akan mengalami kemenangan, sukacita, damai sejahtera, karena Kristus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kita sudah mendengar, tapi karena tidak ada tindakan dan tanggapan, maka tidak ada hasil yang kita nikmati. Kita jenuh. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar kita,
Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita, seolah-olah Tuhan nggak menghargai kita. Tanggapi. Mungkin hari ini jawaban Tuhan berbeda dengan yang kau mau. Tanggapi dengan iman. Jangan sampai kita berpikiran negatif tentang Tuhan. Jangan sampai kita nyalah-nyalahin Tuhan. Itu konyol. Kalau hari ini kita masih nyalah-nyalahin Tuhan, saudara, minta ampun dan bertobat. Kalau hari ini kita masih memiliki tanggapan negatif tentang Tuhanmu, bertobat. Karena itu akan menghalangi mukjizat, menghalangi hasil dari apa yang kita imani. Tolong kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami bersyukur apa saja yang Tuhan izinkan, beban apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Dan doa kami, jangan kau ambil beban kami kalau beban itu adalah kebaikan, menghasilkan kebaikan bagi kami. Jangan kau ambil Tuhan, tapi kuatkan kami supaya kami memiliki hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan campur tangan, Tuhan ringankan, kuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.